kalian semua yang kemarin keluar-keluar bilang kalau era dominasi Manchester City sudah habis? Sini, kumpul dulu. Tolong jelasin ke saya, sejak kapan tim yang dibilang lagi bapuk bisa santai sampai sambil nenteng 2 piala domestik dalam semusim? Ya, takdir sepak bola Inggris emang sebercanda itu di saat publik sibuk memuja-muja Arsenal yang mainnya kesetanan, atau kasihan melihat Chelsea yang belanja pemainnya kayak orang kesurupan. Manchester City justru diam-diam kembali menguasai Wembley. Skor tipis 1-0 atas Chelsea di final FA Cup kemarin bukan cuma sekedar kemenangan biasa, bos. Itu adalah tamparan keras buat kita semua, sekaligus menegaskan sebuah hukum alam yang baru. Sebabuk-babuknya Manchester City, mereka tetaplah kolektor trofi. Bulan Maret lalu, Arsenal didepak di final Carabao Cup dengan skor 2-0. Kemarin malam, giliran Chelsea yang digilas 1-0 di final FA Cup. 2 final berturut-turut, dua-duanya digelar di Wembley. Dan uniknya, 2 korbannya adalah klub asal London. Wembley yang katanya sakral, kini resmi berubah jadi fungsi halaman belakang rumah Pep Guardiola. Tapi, yang bikin final kemarin malam terasa sangat historis. Bukan cuma soal pialanya, ini soal pecahnya sebuah kutukan yang sudah bikin telinga kita panas selama bertahun-tahun. Mari kita jujur, sebelum laga kemarin, setiap kali Manchester City masuk final, netizen Indonesia pasti sudah menyiapkan bahan meme buat Erling Haaland. Mitosnya kan gitu, Haaland itu ngeri di liga, tapi hantu tanpa kepala di partai final. Bayangkan, 9 final dilalui si robot Norwegia ini tanpa kontribusi gol sama sekali. Kalau diibaratkan warung makan, Haaland ini kayak koki bintang 5 yang mendadak lupa cara goreng telur setiap kali restorannya kedatangan vlogger terkenal. Tapi kemarin malam, adios kutukan Haaland. Di final ke-10-nya bersama The Citizen, robot kita akhirnya mengupgrade sistem operasinya. Meskipun gak mencetak gol secara langsung, Haaland memberikan sebuah assist mahal yang diselesaikan dengan dingin oleh Antoine Semenyo. Gol tunggal pemain asal Ghana pertama yang sukses cetak gol di final FA Cup ini sudah cukup untuk meruntuhkan tembok keraguan. Tapi ya, kalau kita bicara soal kutukan yang runtuh, kita juga harus bicara soal kutukan yang justru makin berkarat. Di ujung lapangan yang lain, ada Chelsea, klub yang belum genap setahun lalu menyandang status sebagai juara dunia setelah memenangi Piala Dunia antar klub. Kini, resmi bertransformasi dari The Blues menjadi The Belos. Bisa-bisanya sebuah klub kalah dalam 7 final domestik Inggris berturut-turut sejak tahun 2019. Mulai dari kalah lawan City, 3 kali digebuk Liverpool di final, apes lawan Leicester, keok dari Arsenal, dan sekarang dikandaskan City lagi. Ini bukan lagi soal kurang beruntung kawan. Ini sudah masuk kategori apes yang kuadrat. Chelsea di partai puncak domestik itu ibarat kalian yang sudah dandan rapi, pakai parfum mahal buat ngedet, tapi pas sampai rumah pacar malah mati lampu dan bapaknya nungguin di depan pagar bawa golok. Selalu berakhir tragis. Sekarang mari kita bedah secara taktik. Kenapa City yang performanya musim ini naik turun seperti harga cabai jelang lebaran tetap bisa mengamankan double winners? Kuncinya ada pada kedalaman skuad dan regenerasi senyap yang dilakukan Pep Guardiola. Banyak yang mengira City akan goyah setelah era Ederson berakhir dan sang kiper utama memutuskan pergi. Memang benar, posisi kiper nomor 1 sekarang sudah diisi dengan kokoh oleh Gianluigi Donnarumma. Tapi di piala domestik, Pep punya senjata rahasia pada sosok kiper pelapis kedua mereka, James Trafford. Dipercaya mengawal gawang di kompetisi piala, Trafford justru tampil kesetanan. Kiper muda ini sukses menyamai rekor legendaris Ederson di musim 2018-2019, yaitu menjadi penjaga gawang yang sukses mengamankan gelar EPL Cup dan FA Cup dalam semusim dengan catatan clean sheet di kedua final tersebut. Struktur pertahanan City yang kokoh ditambah ketenangan Trafford di bawah Mister benar-benar membuat Chelsea frustasi. Ditambah lagi dengan plot cerita unik dari Mark Gui. Sepak bola itu memang penuh ironi. Musim lalu Mark Gui membantu Crystal Palace mengalahkan Manchester City di final. Musim ini dia menyeberang ke Etihad untuk masuk ke taktik Pep dan langsung membantu City mengalahkan Chelsea untuk meraih FA Cup secara berturut-turut. Efektivitas transisi bertahan ke menyerang yang diterapkan Pep di laga kemarin benar-benar mematikan ruang kreatif lini tengah Chelsea yang mahal itu. Chelsea boleh saja menguasai bola di beberapa momen, tapi City tahu persis kapan harus menekan tombol kill the game. Dampak dari final kemarin malam, bagi Chelsea ini adalah ketukan palu hakim untuk musim yang berubah total menjadi bencana nasional. Bayangkan, ekspektasi mereka di awal musim datang dengan titel mentereng klub juara dunia, diprediksi bakal jadi penantang gelar. Realitanya, zong. Nih, catat statistik mengenaskan mereka musim ini. Terdampar di peringkat 9 Premier League, didebak di babak 16 besar Liga Champions, gugur di semifinal Carabao Cup, dan klimaksnya kalah di final FA Cup. Hasil ini membuat Chelsea secara resmi gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan lewat jalur mandiri.
Sekarang nasib mereka beneran kayak mahasiswa yang nunggu nilai akhir dari dosen. Mereka cuma bisa pasrah, berdoa, dan berharap tim-tim di atas mereka terpleset massal di sisa laga demi bisa mendapat slot ampas ke Eropa. Tragis banget buat klub yang pengeluarannya triliunan rupiah. Sebaliknya, bagi Manchester City kemenangan ini membawa bos besar mereka, Pep Guardiola, terbang tinggi ke lapisan stratosfer sejarah sepak bola. Pep resmi menjadi manajer pertama dalam sejarah sepak bola Inggris yang mampu meraih domestic cup double alias mengawinkan Piala Liga dan FA Cup sebanyak 2 kali, yaitu pada musim 2018-2019 dan musim 2025-2026 ini. Sekarang, Pep sudah mengoleksi total 41 trofi resmi sepanjang karir melatihnya di level profesional. Dia cuma butuh 8 trofi lagi untuk menyamai rekor suci milik Sir Alex Ferguson yang punya 49 trofi. Tapi coba lihat rasionya, Sir Alex butuh waktu 39 tahun untuk dapat 49 piala. Sementara Pep, dia cuma butuh waktu 18 tahun untuk mengumpulkan 41 piala. Bayangkan, dalam waktu 10 tahun melatih Manchester City aja, pria pelontos ini sudah menyumbang 20 trofi. Di era modern yang kompetisinya seketat ini, capaian Pep ini bukan lagi sekedar hebat, ini sudah di luar nalar manusia normal. Tapi tunggu dulu, cerita musim ini belum sepenuhnya selesai. Jangan terburu-buru menutup buku sejarah, karena Manchester City sekarang sedang menatap sebuah potensi plot twist terbesar, domestic treble. EFL Cup sudah di tangan, FA Cup sudah masuk lemari. Sekarang sisa Premier League yang jadi pertaruhan terakhir. Namun, jalannya tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Kali ini, takdir Manchester City tidak berada di tangan mereka sendiri. City saat ini berada di posisi kedua dengan 77 poin, tertinggal 2 poin dari sang pemuncak klasmen, Arsenal, yang mengemas 79 poin. Skenarionya begini, Arsenal menyisakan laga kandang menjamu Burnley, lalu bertandang ke markas Crystal Palace, 2 kemenangan lagi, maka meriam London resmi mengunci gelar juara dan memutus dominasi City di Liga. Sementara City, setelah melepas lelah dari Wembley, masih harus sowan ke markas Bournemouth sebelum menutup musim di Etihad melawan Aston Villa. Pep Guardiola pernah membuktikan bahwa dia tidak pernah membangun ulang tim. Dia hanya terus menang dan menang. Di atas kertas, Arsenal memang memegang kendali penuh atas trofi Premier League. Tapi dalam sepak bola, sebelum peluit akhir pekan terakhir dibunyikan, drama selalu punya cara tersendiri untuk menemukan jalannya. Seperti kata pepatah, hasil akhir tidak akan pernah mengkhianati apa yang dikerjakan di belakang layar. Dan City sudah membuktikan mentalitas juara mereka di Wembley kemarin. Nah, sekarang giliran kalian yang bersuara di kolom komentar. Menurut kalian dengan modal mentalitas double winners ini, apakah Manchester City bakal berhasil bikin Arsenal terpleset di detik-detik terakhir dan merebut gelar Premier League? Atau justru Arsenal yang bakal tertawa paling akhir musim ini? Dan buat para fans Chelsea, kalian sehat kan? Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update taktik dan drama sepak bola paling panas lainnya. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.